warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, terkhusus pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kenikmatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepadanya. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan kepada kita thabat dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sailin. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita satu kenikmatan yang sangat besar, yakni rasa cinta ini. Maka ini anugerah yang sangat besar yang harus senantiasa kita jaga dan juga ditunaikan sebagaimana mestinya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa cinta ini adalah satu di antara pilar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita juga membangun pilar ini dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan rasa cinta ini adalah anugerah yang paling besar manakala kita senantiasa mentadaburinya, manakala kita senantiasa merenungi bahwa rasa cinta ini adalah merupakan pilar yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dari rasa cinta ini dibangun kehidupan. Rasa cinta ini juga maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya adalah sebagai satu pilar dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dari rasa cinta ini ada harap-harap cemas, ada rasa pengharapan namun juga ada kecemasan.
harapan agar apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Namun juga sisi yang lain ada kecemasan. Barangkali bisa jadi apa yang kita inginkan bertepuk sebelah tangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya cinta yang paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ghayatu kulli mu'min. Puncak dari tujuan setiap mukmin adalah bagaimana mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang paling dikejar oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam di Khaybar dan mengatakan esok hari aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta ridha kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah berharap dengan satu jabatan kecuali pada saat itu. Karena yang mendapatkan jabatan itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun cinta kepada Allah dan Rasulnya semua ngaku. Semua juga mengucapkan seperti itu. Namun belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Dan ini yang harus senantiasa kita pelajari, harus kita mengerti. Karena kamus cinta ini sama, ya. Kita semuanya memahami bahwa cinta itu butuh kepada pengorbanan, butuh kepada perjuangan, dan bisa berdarah-darah untuk mendapatkan cinta ini. Lebih lagi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada apapun, cinta kepada siapapun, pasti butuh kepada pengorbanan, butuh kepada perjuangan. Harus ada juhud wa ijtihad. Sebagaimana kita semuanya ingin mendapatkan cintanya istri kita, perjuangannya mesti berat. Mesti seberat apapun, mesti ada yang diperjuangkan, ada yang dikorbankan. Lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ini syarat untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ittiba'. Dan cinta ini tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis ini. Mesti ada persyaratan, mesti ada pengorbanan. Lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyaratkan untuk meraih cintanya, fattabi'uni, itu
ittiba, mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mutlak, syarat mutlak. Jika tidak, jangan harap untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ittiba, maka cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka dari sinilah yang tentunya muaranya tiada lain adalah kepada dua kalimat syahadat. Bagaimana kita mengikhlaskan amal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbukum Allah. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini pun juga bersyarat. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita lihat Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan contoh-contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Manusia-manusia yang bergelimpangan karena mengobrol cintanya, tidak diberikan kepada yang semestinya. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan apa dan siapa yang dicintainya harus di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicintainya adalah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dicintainya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian kita tidak mengobrol cinta sembarangan. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah mereka akan saling berseteru. Orang-orang yang katanya di dunia adalah memberikan slogan, ya, saudara selamanya. Namun ketika itu tidak didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada tendensi-tendensi yang lain, tendensi kepentingan dunia, kepentingan yang lainnya. Maka semua itu adalah akan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan dalam ayat ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra' minhum kama tabarra'u minna. Saling berlepas diri orang-orang yang ketika di dunia mereka saling mencintai, dan bahkan saling memusuhi, saling melaknat, saling menuntut satu dengan yang lainnya. Di yaumil qiyamah, orang-orang yang ketika di dunia itu mereka saling mencintai, maka khalafidin jazakumullah rahimakum, karena inilah yang akan abadi tatkala semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada siapapun dan kepada apapun tatkala itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang akan terus menerus, akan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi,
maka di hari kiamat nanti mereka akan saling bermusuhan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ketika cinta itu kepada manusia, kepada siapapun didasarkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kekal sampai nanti masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa mahabbah ini sebagai pilar dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jadikan kecintaan kita itu ada nilai-nilai ibadah kepada siapa dan apa yang kita cintai. Dan tentunya dari rasa cinta ini yang akan menumbuhkan rasa takut dan rasa mengharap tadi. Dan keduanya pun juga harus seimbang. Karena ketika tidak seimbang, maka ini pun juga akan berakibat yang tidak baik, berakibat kepada kesesatan. Ketika rasa takutnya berlebihan, rasa khaufnya ini berlebihan, maka akan seperti apa yang terjadi dari kerusakan pertama dari umat ini, orang-orang Khawarij. Mereka ahli ibadah, mereka ahli salat, ahli puasa, para penghafal Al-Quran. Namun ketika tidak seimbang antara khauf dan raja'nya ini, seperti itu mereka terjadi, membuat kerusakan, membuat prahara, sampai mewajibkan yang sunnah dan memaksakan tanattu', memberat-beratkan diri, sampai mereka mewajibkan pada para wanitanya untuk mengqadha salatnya tatkala mereka terkena halangan karena khauf. Bahkan seperti itu kemudian sampai mereka mengangkat pedang. Ini berawal dari khauf yang berlebihan, rasa takut, kekhawatiran yang berlebihan, sampai kemudian memberatkan diri. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kisah 3 orang sahabat yang datang kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam dan menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anggapannya adalah tidak ada yang istimewa. Dan mereka mengatakan, lah ini kan Rasulullah yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa? Di mana kedudukan kita? Kita ini siapa? Dan berawal dari pertanyaan itu kemudian menumbuhkan rasa khauf yang berlebihan sampai memberatkan diri. Satu mengatakan, saya akan puasa terus-menerus dan tidak berbuka. Saya akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Satunya lagi mengatakan, saya tidak akan nikah. Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk apa? Untuk ibadah. Anggapannya dengan itu adalah mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka disinilah titik permasalahannya, bahwa kita beribadah adalah bukan karena suka-suka, artinya sesuai dengan kesukaan kita, tidak. Karena ibadah ini kita tidak lakukan kecuali karena ada tuntunan saja. Ya, hukum asalnya dari ibadah ini adalah terlarang, tidak boleh kita melakukannya.
kecuali manakala ada tuntunan, kecuali manakala yang kita cintai telah memberikan tuntunan. Maka kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang kita cintai tidak menyukainya, maka ini semua akan bertepuk sebelah tangan. Ya. Qis ala dzalik, ya. Bandingkan saja, walillahil matsalul a'la. Kita cinta kepada istri kita, tapi kadang kita tidak memahami apa yang disukai oleh istrinya. Dan maka kemudian kita mungkin membelikan untuknya sesuatu yang sangat kita cintai, menjadi kesukaan kita sendiri misalkan, ya. Tapi tidak mengerti. Atau misalkan dulu juga istri suka dengan satu makanan misalkan, tapi kemudian lupa ketika sang istri sudah terkena komorbid, ya terkadang ini dilarang, ini sudah mulai berumur, maka kemudian dibelikannya makanan kesukaannya dulu, dan sama-sama suka dengan makanan itu. Taruhlah sekarang ini seperti misalkan durian, ya. Istri suka durian dan orang-orang semuanya namanya durian ini sudah kayak di mana-mana, ya, makanan kebanggaan, ya. Ya. Namun tidak tahu kalau kemudian istrinya sudah kena diabetes, ya. Sudah kena ini itu, ya, yang sudah dikurangi kenikmatannya. Datang dengan membawa durian yang paling enak sekalipun. Maka ternyata kemudian malah hal ini tidak kemudian menjadikan istrinya itu senang, malah bisa jadi mendatangkan penyakit baginya, ya. Maka disinilah yang harus senantiasa kita cermati dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ibadah ini adalah bukan perkara yang suka-suka. Dan tentunya juga harus melihat kepada kondisi dan keadaan. Setelah melihat kondisi, setelah melihat dasar utamanya, jangan sampai kemudian kita memaksakan kehendak yang akhirnya kemudian menjadikan apa yang kita lakukan pun juga menjadi satu kesia-siaan. Maka apa yang terjadi dari tiga orang sahabat ini? Mereka meninggalkan kesenangan itu semuanya, mereka meninggalkan itu adalah untuk ibadah. Tidak tidur malam, bukan untuk nonton bola, bukan. Ya. Bukan juga untuk yang lainnya. Untuk ibadah. Tidak menikah, rela meninggalkan kenikmatan itu juga untuk apa? Untuk ibadah. Namun ketika itu tidak sesuai, maka ibadah ini, kecintaan kita harus sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah ini yang menjadi perhatian bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni", ittiba'an sini syarat utamanya. Maka ini yang harus kita kaji, kita pelajari. Bagaimana yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah-sunnah inilah. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah."
senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga aku mencintainya. Maka ini juga merupakan sebab-sebab untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan lagi mengatakan bahwa sunnah saja kok, kan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Sunnah saja kok, kan nggak wajib. Maka tidak lagi kita akan mengatakan seperti itu ketika kita mengetahui bahwa meninggalkan sunnah adalah kerugian besar dan menjalankan sunnah adalah keberuntungan besar untuk kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, min asbab mahabbatillah, dan ini utamanya. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mensyaratkan. Ketika Allah syarat utama untuk meraih cintanya Allah adalah dengan ittiba' tadi. Maka inilah yang harus senantiasa kita benar-benar kita pelajari, kita ilmui, dan kita jalani sekecil apapun. Karena bahkan sampai keimanan kita pun juga tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai hakim yang memutuskan perkara kita. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabb mereka itu tidak beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah menafikan keimanan kita. Demi Allah mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara kita. Kemudian kita tidak mendapatkan rasa berat hati dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerimanya dengan sebenar-benarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi. Nah, jika terjadi satu perselisihan saja, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada kitab Allah, kembalikan kepada sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjadikan literasi kita, literatur kita dalam semua permasalahan kita adalah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bagaimana kita mesti menjaga dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala agung ini, dari mahabbah dan rasa cinta ini terkadang aneh ini. Maka dan ini semata-mata adalah anugerah, namanya jodoh. Ini juga mari kita perhatikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini, di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sering kita dengar kalau pas walimahan ya. Ini ayat ini sering kita dengar. Kamu perhatikan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa min ayatihi,
di antara keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan inna fi dzalika laayat. Padahal demikian itu adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tadabburi. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha. Dan Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, litaskunu ila. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kepada kita, kita butuh kepada pasangan hidup kita. Dan bahwa sakinah, ketenangan, kenyamanan hidup Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan pasangannya, dengan istri kita. Maka kecintaan kepada istri kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian menjaga anugerah itu? Karena hakikatnya kita yang butuh. Jangan merasa kita yang dibutuhkan. Dan ini sebenarnya di sini. Di sini permasalahannya. Bahwa jangan merasa kita dibutuhkan. Kita yang butuh. Dimanapun, kapanpun kita butuh. Dengan masyarakat, dengan istri kita butuh, dengan istri kita. Apalagi dibalik itu semuanya adalah, kalau kemudian kita melihat kepada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dengan mereka kita bisa mendulang pahala. Dengan masyarakat kita bisa mendulang pahala, dengan tetangga kita bisa mendulang pahala. Maka tatkala itu semuanya adalah karena nilai-nilai ibadah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan dalam keluarga yang terbaik. Ya. Untuk mencari yang Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan kita semuanya adalah akan menjadi yang terbaik. Khairukum khairukum linisaikum. Sebaik-baik dari kalian adalah paling baik terhadap istri kalian. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya bagaimana dengan istri kita juga menjadi yang terbaik. Bukan terbaik hanya dengan istri kita saja, tapi tentunya di sini adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencari terbaik. Dengan tetangga juga demikian, keluar sedikit dengan tetangga kita bertetangga, bukan hanya karena kita berhadapan rumahnya, bersekitaran dengan kita, tidak. Tapi bertetangga pun juga karena kita butuh dengan mereka untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah ada yang terbaik kepada tetangganya. Dalam pertemanan, dalam persahabatan juga demikian. Nabi menginginkan pada kita yang terbaik. Maka ini, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik pertemanan, persahabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Artinya ini kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada masyarakat, bukan masyarakat yang butuh kepada kita. Jangan kemudian kita merasa dibutuhkan, tapi kita yang butuh. Maka tatkala kita merasa kita yang butuh, tentunya bagaimana kita bisa merealisasikan untuk menjaga ini. Dan ini yang ditanamkan untuk memberikan kedamaian dari rasa cinta itu sendiri. Berawal dari rasa cinta ini, kecintaan kita kepada masyarakat, kecintaan kita kepada istri kita, kepada tetangga kita, dan seterusnya. Ini karena ingin mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tidak ada tendensi yang lain kecuali karena memang kita yang membutuhkan untuk kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka
Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini yang bagaimana upaya kita untuk membangun dari pilar-pilar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa menjalani itu semuanya, jangan kemudian kita euforia. Jangan kemudian kita berbangga dulu. Ini. Tentunya di sini ada harap-harap cemas. Ya. Karena namanya rasa cinta juga sama. Ya. Seperti kecintaan kita kepada dunia, kepada harta, glamor. Maka namanya ibadah juga bisa menjadi glamor. Ini. Merasa bangga sudah berbuat banyak, merasa bangga sudah andil dalam dakwah, dalam sama sekali. Ini berbahaya. Kalau kemudian kita sampai pada perasaan seperti itu. Menjadikan maka apa yang kita jalani adalah hendaknya ada rasa cemas. Kalau kemudian kita bisa menjalaninya dengan baik dari amalan-amalan yang saleh, maka kecemasan datang kepada kita. Akankah kemudian amal kita diterima? Maka inilah yang ada pada para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka selalu berdoa agar bisa bertemu dengan Ramadan, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Lepas dari Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah bisa dijalaninya di bulan Ramadan. Menerima, tidak merasa kemudian oh saya sudah ini, sudah itu, sudah berbuat banyak lah. Harap-harap cemas. Ini karena kita tidak ada jaminan, ya. Kita tidak ada jaminan. Yang ini yang kemudian menjadikan kita mesti ada rasa khawatir. Jangan-jangan apa yang sudah kita jalani tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan apa yang sudah bisa kita lakukan dari kebaikan, dari amal saleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekhawatiran yang tentunya adalah harus senantiasa ada pada kita, antara khauf dan roja. Maka jangan sampai kemudian kalau tadi kita sampaikan bahwa ketika berat rasa khaufnya, apa yang terjadi kepada kerusakan-kerusakan yang pertama dari umat ini sampai seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memberat-beratkan dirinya. Binasalah orang-orang memberat-beratkan dirinya. Demikian pula tatkala rasa roja, rasa harapannya itu tinggi. Ini pun juga terkadang menggampangkan dengan kemaksiatan. Merasa enteng untuk kemudian Allah kan Maha Pengampun, ya. Nah, Allah kan, maka terkadang seperti itu kan bukan hal yang syirik, masih ada harapan, ya. Maka akan mengentengkan, menggampangkan seperti itu dengan permasalahan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita seimbangkan di antara khauf dan roja. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga kita kuatkan. Bagaimana untuk kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha mencari asbab, dari sebab-sebab untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya tiada lain adalah dari kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti kemudian meneladani kepada apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, seperti apa yang diajarkan kepada para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan ini syarat mutlak, tidak bisa diganggu gugat untuk kita senantiasa mengkaji dan mempelajari.
Jangan sampai kemudian ini keberuntungan yang sangat besar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi ketika kita senantiasa berusaha menjaga keikhlasan kita, di mana rubba amalin saghirin fa huwa indallahi azim. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil di mata manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar. Dan sebaliknya, wa rubba amalin saghirin huwa indallahi wa rubba amalin kabirin huwa indallahi saghir. Betapa banyak amalan-amalan yang besar di mata manusia ini, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Ini sangat tergantung kepada hati kita. Ini. Dan mahabbah, kecintaan itu juga, semua rasa khauf, rasa cinta, rasa raja ini semua adalah merupakan amalan-amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepada hati kita. Yang ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada rupa dan yang lainnya, tapi yang dilihat adalah dari hati kita. Dan ini senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik. Maka singkirkan lebih lagi menjelang Ramadan ini. Bersihkan dari berbagai noda-noda yang akan mengotori kita. Jangan sampai kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tentunya kita tidak menginginkannya. Dan hati ini pula yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini juga yang akan kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak dibanggakan ketika di dunia, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Maka hati inilah yang juga merupakan powernya, yang menjadikan segala aktivitas kita akan menjadi baik ketika hati kita juga baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb." Maka ini ketika baik-baik seluruh jasad kita, ketika rusak-rusak pula. Nasallallahu salamat afiyah. Maka khalafidin jazakumullah wa rahimakum, ini yang mestinya kita senantiasa menjaga keseimbangan dari rasa mahabbah kita yang tentunya harus kita tumbuh kembangkan dengan kuat. Bagaimana rasa cinta inilah yang juga akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita tatkala kita tebarkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita juga kepada kedamaian. Dengan rasa cinta ini untuk kita juga menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Maka itu Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang mencintai mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangi yang di bumi, yarhamukum man fis sama, pastilah akan sayang kepadamu yang di langit. Ini juga sebab-sebab untuk kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tebarkan. Dan ini merupakan ikatan iman yang paling kuat. Awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menuntut kepada kita untuk kita ilmui, kita pelajari agar kita bisa menempatkan rasa cinta, rasa benci, kemudian juga harapan kita adalah semata-mata semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang tatkala sandaran kita kepada selain Allah,
Ya. Maka pun juga Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya. Sementara Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup baginya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin itu bersandar, bertawakal. Maka ketika bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam zikir pagi dan petang hari adalah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan, jangan engkau sandarkan kepada diriku sekejap mata pun. Ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, menyerahkan, ketika kita bersandar kepada selain Allah, Allah akan menyerahkan semuanya kepada diri kita. Kemudian kepada siapa kita akan bersandar? Ya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana tempat aku bernaung? Ketika kemudian bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari di saat-saat menjelang Ramadan ini untuk kita menundukkan hati kita dan bagaimana untuk kita meraih cintanya Allah. Saatnya di bulan Ramadan menumbuh kembangkan, memupuk dari pilar-pilar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kokoh dari rasa cinta kita, kemudian rasa benci kita. Jadi benci tidak selamanya itu tercela, ya. Bahkan benci ini adalah merupakan hal yang bisa menjadi wajib, ya. Bisa menjadi wajib ketika itu ditempatkan pada tempatnya. Maka demikian pula rasa marah juga demikian. Kemarahan ketika ditempatkan pada tempatnya akan menjadi ibadah. Ketika marahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita pelajari, kita kaji agar semuanya bisa ditempatkan pada tempatnya dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai tadzkir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya dan senantiasa diberikan thabatan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika alqadir alim. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.